Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan pembacaan sholawatun Nabi kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhir-akhir. Memasuki acara yang kelima, yakni acara sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Rahman selaku pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulillah سيدنا محمد ابن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد حضرة المكرم para alim, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Haji Lora Muhammad Hasan bin Abdul Mu'in yang saya hormati, dan tak lupa pula kepada semua jajaran pemerintah yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati. Para alumni, para simpatisan, wali santri yang sangat saya muliakan, dan rekan-rekan santri, putra-putri yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di halaman yang penuh mubarakah ini dalam rangka memperingati malam Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia sampai akhirat. Dan juga dalam rangka hal pendiri Pondok Pesantren Darul Ulum Almarhum Al-Maghfur Al-Arif Billah Kiai Haji Abdul Mu'in Yasin yang ke-25 kalinya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan barakahnya
di dunia sampai akhirat. Dan juga dalam rangka haul putra beliau yang pertama, yaitu Lora Muhammad Amin bin Abdul Mu'id. Beliau adalah pengasuh kedua sekalipun sementara. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat berkumpul bersama-sama ada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan syariatnya beliau kita bisa mengetahui jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya selaku pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum, alhamdulillah sangat bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan di dalam meneruskan mengembangkan Pondok Pesantren Darul Ulum hingga saat ini, di mana Pondok Pesantren Darul Ulum sangat pesat perkembangannya, dari sarana prasarana sampai pembangunan hingga lembaga pendidikan diniyah ataupun formalnya. Alhamdulillah, lahan Pondok Pesantren Darul Ulum sampai saat ini sudah meluas, kurang lebihnya sudah 5 hektar. Lahan Pondok Pesantren Darul Ulum sudah 5 hektar, dan yang ditanam bangunan kurang lebih adalah 3 hektar untuk asrama dan lokal putra putri. Alhamdulillah, pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum sudah lengkap. Ada pendidikan diniyah lengkap dengan formalnya. Adapun formalnya itu adalah dari tingkat MTS yang setara dengan SMP sampai yaitu tingkat MA setara dengan SMA. Alhamdulillah, semua itu berkat karunia Allah. Asrama-asrama putra alhamdulillah sekarang sedikit mewah dan cemerlang, yang sebelumnya di masa Kiai itu adalah bambu. Bambu dindingnya kertas semen, yang sekarang alhamdulillah sudah berubah. Tapi ada beberapa hembusan negatif kepada saya dengan ucapan Tadrahman di pondok sekarang lap mahelap, peninggalannya Kiai dirubah, dirusak-rusak sampai ke masjidnya. Alhamdulillah, saya tanggapi alhamdulillah. Kenapa? Semua itu pembangunan apapun saja itu adalah kepada saya dari Kiai merupakan amanah. Yang kedua, sebelum saya bertindak dan melanjutkan apa yang telah direstukan oleh pengasuh, saya masih munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan alhamdulillah, ketika pertama kali saya membangun asrama putra, ketika munajat, subhanallah, Kiai hadir fil manam, Kiai hadir dalam mimpi saya, merestui, bahkan Kiai menunjukkan batas-batas bangunannya bersama tongkatnya, tongkat yang biasa beliau gunakan, ditunjukkan, tidak ngawur saya ya. Juga pendidikan formalnya, sebelumnya pendidikan diniyah. Nah, formalnya ditingkatkan ketika itu pada tahun 2011, merintis dengan adanya sekolahan MTS.
Sekolah MTS ketika itu langsung kepalanya saya sendiri ya. Selama 3 tahun. Alhamdulillah lancar. Datanglah lagi hembusan-hembusan fitnah. Sekarang dikelompokkan sudah ada umumnya. Ada umumnya. Kiai dulu tidak kehendak, tak kesokan katanya. Katanya siapa ya? Kalau memang masa kiai tidak berkehendak dengan adanya formal sekolahan umum, kenapa Ustadz Hafid yang sekarang masih ada dulu oleh kiai dikursuskan bahasa Inggris? Jadi dikursuskan, insya Allah berdua temannya. Beliau adalah senior saya. Cuma sayang beliau sampai sekarang itu hanya ngajar diniyah, tidak mengembangkan bahasa Inggrisnya. Seharusnya kan mengembangkan, memberikan santri untuk pelajaran bahasa Inggris. Itu beliau dulu masa kiai, langsung dari kiai dikursuskan bahasa Inggris ke Lumajang. Ini kenapa kayak kok tidak mau berkehendak? Berkehendak. Cuma ya, yang diberatkan oleh kiai, yang diberatkan kepada wali santri dengan adanya pembayaran adminnya dan segalanya yang bersifatan dengan dana. Ini yang diberatkan kiai ya. Nanti kalau diadakan formal, wali santri melambung, mengembang pembayarannya, itu yang diberatkan kiai. Alhamdulillah sebelum saya mendirikan MTS itu munajat, kiai datang lagi. Ketika itu kiai filmanam dalam mimpi, kiai di dalam kamar, saya lewat di depannya. Kiai menyapa saya, siapa di luar? Kamu Abdurrahman. Thank you kiai. Sini masuk. Ya kiai, saya masuk. Setelah itu kiai menunjuk keran, pet, ya, keran. Sampean bisa Abdurrahman memperbaiki pet ini? Saya jawab, kenapa kiai? Ini airnya nites, tidak banter, tidak lancar. Akhirnya jawab, saya bisa kiai memperbaiki pet ini. Cuma kiai, kalau saya bongkar pet ini, kiai akan ketelatan air. Terus solusinya bagaimana tuh? Solusinya begini kiai, saya mau menciptakan pet yang baru supaya airnya lancar. Setelah air lancar kiai, baru saya rombak pet yang kurang lancar. Kiai jawab, setuju saya Abdurrahman, setuju. Ya artinya ketika itu santri putra tinggal 13 orang. 13 dengan pengurusnya, dengan saya. Pada itu kala itu tahun 2011. Santri laki itu tinggal 13, putri berapa ya? Ada 20 lebih ya. Nah itu akhirnya saya merintis untuk mendirikan MTS. Alhamdulillah. Sampai sekarang pembayaran dana untuk sekolahan formal ataupun diniyahnya pesantren itu gratis. Artinya tidak ada uang pendaftaran, baik ke pesantren, baik ke sekolahan MTS atau bebas, tidak ada. Yang ada itu apa? Yang ada hanya kartu UTAP. UTAP ini singkatan dari uang tahunan pesantren. Uang tahunan pesantren 1 tahun. Jangan gagal paham ya. 1 tahun wali santri memondokkan putra putrinya di sini dikenai UTAP sebesar 1.020.000 per tahun, bukan per bulan. Nah kalau dibagi 1.020.000 dibagi 12 bulan sama dengan 85.000. Mahal tidak? Tidak ada artinya. Bayar sekolah TK berapa sekarang? Nah itu. Ini. Nah kalau umpamanya putra putri sampean ada iuran sekian, bohong itu ya. Yang ada kalau umpamanya beli seragam, ya kalau beli seragam bayar kan, bukan saya yang pakai ya. Putri beli jubah, masa saya yang pakai jubah?
Kan enggak kan? Nah, dipakai sendiri ya bayar itu. Terus biaya hidup, kalau di rumah nebeng kepada orang tua. Kalau di pondok biaya hidupnya kalau 1 hari 10.000 kali 1 bulan berapa? Gitu. Kalau umpama 10.000 ya. Kalau beli buku paket dibayar, siapa yang baca? Maksud saya. Nah itu putranya sampean. Jadi untuk iuran-iuran yang bersifatan dengan pengembangan pesantren itu tidak ada. Tidak ada. Jadi ada umpamanya instruksi dari pengurus ataupun pengasuh bahwasanya wali santri dikenai pembayaran iuran untuk pembangunan masjid. Tidak ada. Untuk pembangunan asrama tidak ada. Tidak ada itu ya. Jadi ingat, jangan gagal paham bahwasanya iurannya itu per tahun, bukan per bulan. Ya. Nah itu pun kebijakan pengasuh pesantren senilai 1.020.000 itu tidak dibayar sekaligus, dibayar per tahun itu 3 kali. Ringan apa tidak? Kan ringan. Inilah adanya tentang admin sekolah formal dan diniyah yang ada di pondok pesantren Darul Ulum. Yang 1.020.000 itu dipakai apa? Nah, itu untuk perbaikan, untuk bayar rekening. Listriknya mati, masa aku minta ke ustaz? Masa masih minta kepada pengasuh? Ya rukun-rukun lah ya. Insya Allah seimbang. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi pendidikan ya, pendidikan diniyah dan pendidikan formal itu sangat penting sekali. Sangat penting sebagai pondasi pedoman hidup di dunia sampai akhirat. Kenapa? Karena diniyah, pelajaran diniyah tanpa ilmu umum itu sifatnya pincang. Jadi ilmu agama tanpa ilmu umum itu dipang, sifatnya dipang. Adapun ilmu umum tanpa ilmu agama, ilmu syariat itu sifatnya buta, lebih parah, buta. Dari dasar itulah saya melengkapi semua pendidikan yang ada di Darul Ulum agar tidak pincang dan agar tidak buta. Masa loh iya, sampean tahu baca kitab Al-Quran bagus semuanya, kitab pun dikuasai semua, tapi tidak ngerti umum, ya tidak lengkap. Ada contoh ini, Ada contoh dulu ya di masa Belanda ini ya, dongeng, cerita legenda. Ada seorang bintara itu kata dulu, kalau sekarang bintara itu ustad lah ya. Nah di masa itu ya, ustad itu bintara itu ketemu dengan Mr. Brand. Waduh ya. Mr. Brand itu ya, orang Belanda, matanya bule, rambutnya abang, ya pirang, ya jalan Belanda. Akhirnya ketemu dengan ustadz itu, Mr. Brand ini pegang gembok, dia. Gembok kuningan itu, gembok pegang kuningan yang tulisannya itu Goldor. Goldor itu bahasa Inggris. Akhirnya bilang sama ustadz itu, Ustadz, what it is? Bahasa Inggris ya. Jadi Mr. Brand kayak orang Belanda. What it is? Mak Lena kan tak tahu. Jadi tak sekolah MA ya, tak ngerti kan Mr. Brand. Tanya lagi boleh di Mr. Brand. What it is? You understand? Ben ngerti. Weng-wengan sini sama ustadz ya. Tak ngerti. Akhirnya ditunjukkan di Mr. Brand tulisan gembok itu Gondok. Mr. Brand itu bilang,
please wait, silakan baca. Taoning alengan, taoning maca. Taoning maca. Akhirnya sampai libalian di Mr. Brand suruh baca. Please wait, silahkan baca. Taoning. Akhirnya tonton ya di Mr. Brand, tonton. Nah, tonton. It is Goldor. Taoning. Once again, satu kali lagi ya. Baca boleh ya, tonton. It is Goldor. Tak ngerti. Akhirnya dipaksa untuk baca. Dibaca dengan pintu roda. Jadi mengikuti Mr. Brand. It is Goldor. Jawab si pintu roda. Yes, it is kontol. Pakai kontol. Jadi tak tahu arah apa pun anak dongkel ya. Hari ya. Jadi suruh ngucap. No, katanya Mr. Brand tuh. No. Salah. Akhirnya this Goldor. Ini pintu mas, kunci pintu mas ya, koningan itu. Akhirnya jawab, tak mak nono melolo apa aja nopo ngucap itis kontolnya. Akhirnya pintu itu karena lebih cerdas. Langsung ditunjuk isi celananya Mr. Brand itis kontol. Good. Kenapa? Karena Mr. Brand ini kontol ya. Nah itu. Kenapa? Tak bisa. Akhirnya Mr. Brand memuji ke kita tuh. Yes, you number one. Wah, kakek sip. Apa? Bisa menunjukkan itu kontol ya. Nah, kenapa? Karena tidak tahu apa pelajaran umum. Jadi di antara pelajaran itu bahasa Inggris. Banyak sekarang itu saja. Ada kadang-kadang ibu-ibu itu datang. Ibu-ibu datang, ya pakai jilbab, cadar lagi, sok ngetren, datang pengajian. Ya tapi itu pengetahuannya cuma diniyah, tidak tahu formalnya. Ketemu dengan ya datingan di bawah umurnya. Tanya aki ya, di timba Mbak Neyu. Dek, kok dari pasar ya? Nyari apa? Nyari jajan apa yuk? Jajan omplongan ruah. Apa mereknya? Biskuit yuk ya. Kawe apa jajan biskuit yuk ya? Muntelasan barang. Tak tahu. Bahasa Inggris tak tahu. Biskuit. Akhirnya ini balis ya. Mun kakek mari jajan. Mari, jajan apa namanya? Jajan omplongan iki kan sebunter ya. Apa mereknya? Mereknya coconut yo ya. Mereknya cocok. Tulisannya coconut, tapi bacaannya bukan cocok kokonatnya. Artinya apa? Ya kokonat jajan black kan yang terdiri dari kelapa nior. Artinya kokonat itu waktu itu jajan kaki jajan coconut deh, jajan coconut. Apa artinya jajan coconut? Coconut dia artinya mun mari kabai nyocor menut yu, ya. Cahan gender, ibu saya anak dia menolong, coconut menolong. Nah, itu kenapa? Ini dipang, ngerti? Dipang tak tahu, kak umum tak tahu. Kenapa? Karena pendidikannya hanya diniyah, hanya syariat. Tapi lebih parah itu pendidikan umum, pendidikan formal yang tidak didampingi, didasari dengan pendidikan syariat. Itu lebih parah. Kenapa? Buta. Silahkan titelnya apapun saja, lebih dari S3 terserah, sampai S-tong-tong pencan ya. Tapi kalau tidak mengerti urusan syariat, buta, kehidupannya di dunia itu sudah tidak bisa membedakan yang halal, membedakan yang haram, tidak tahu ya. Yang halal mana? Tidak ngerti. Yang haram tidak ngerti. Yang penting is bekerja. Kenapa? Karena buta.
karena tidak mengerti urusan syariat, ya, syariat. Maka dulu itu ada ceritanya Pak Haji. Pak Haji itu tiap tahun itu haji. Tiap tahun haji, tiap bulan umroh, sedekahnya banyak, sehingga salah mendidik anak. Punya anak laki satu. Nah ini, jadi ketika lepas SD, dengan Pak Haji itu disekolahkan di Amerika. Di Amerika, sampai di sana, sampai lulus di Amerika. Syariat tidak ada. Nah ini padahal orang tuanya sudah luar biasa ibadahnya. Akhirnya pada suatu saat Pak Haji itu meninggal. Pak Haji itu meninggal. Dikasih kabar kepada putranya yang ada di Amerika bahwasanya abahnya sudah meninggal. Oh ya, saya masih menunggu kelulusan. Terus tak leman di Amerika. Abah nak bendem. Sebulan 2 bulan sampai nyebunah. Oleh nyebut Pak Haji, anak pun datang dari Amerika. Jadi datang dari Amerika, ya keren. Kok pengantin bareng, sebarang lah macam lah. Ala luar negeri. Akhirnya sampainya di rumah, tanya anak itu, ya, di mana kuburan abah saya? Ditunjukkan dengan Pak D-nya, dengan pamannya. Oh di sana. Ayo Pak D, saya antarkan ke kuburannya abah saya. Ayo, tunggu dulu Jong. Pak D-nya ini pamannya masih mengambil surat Yasin. Ngambil surat Yasin, dikira mau tahlil baca Yasin. Anaknya itu tidak bawa surat Yasin. Bawa apa? Bawa cangkul, ya. Ibu pacol, ini pacol, sudah penari teguh, ya. Ibu cangkul, pacol. Akhirnya, loh, mak ibu pacol Jong. Jenak banyak bentar, ini maju aja. Sudah. Sesampai di kuburan, ya, sesampainya di kuburan, nah itu langsung tidak banyak bicara anak itu apa, langsung menggali kuburan abahnya. Aneh, sampai kepada tulang belulangnya. Air ponggo, tonang ini ke ponggo, kopo lagi ponggo. Setelah itu ditimbun, dikasih solar, dibakar. Mengikuti adat yang ia ketahui di Amerika. Nah, kalau seperti itu, salahnya anak apa salah orang tua? Salah orang tua. Kenapa? Salah di dalam mendidik anak. Salah dalam mendidik anak. Akhirnya dia namanya dibakar sampai habis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara peraturan pondok pesantren Darul Ulum bahwa semua santri itu tidak boleh membawa alat-alat elektronik atau elektroniknya seperti HP. HP itu santri tidak boleh, terkecuali yang sudah mendapat rekom dari pengasuh dan pengurus boleh. Berarti itu ada kepentingan pesantren. Nah sekarang banyak orang tua yang mengirim itu bawa HP, lalu dipegangkan kepada anaknya. Anaknya main HP terus dimandeling main HP. Saya teman main HP nih padha tane. Ketemu Ustaz ya, anak HP-nya ya dikembalikan ke. Nah sekarang kalau orang tua yang membawa HP itu bagaimana? Nah itu termasuk mengganggu, ya, mengganggu kelancaran belajar. Jadi kalau bisa orang tua itu bawa HP ya silahkan, tapi ambil manfaat-manfaatnya saja. Mungkin yang bisnis itu jangan dikasihkan anaknya. Kalau dikasihkan anaknya, ya mainan HP terus ketika waktu dikirim. Saya bingung ya. Saya selaku pengurus mau ditegur gimana ini ya. Yang bawa HP orang tuanya.
yang main HP anaknya. Waduh, awas. Kalau saya dikasih waktu untuk maju ya, untuk naik pentas pada acara Isra Mi'raj, saya akan sampaikan. Alhamdulillah sekarang saya sampaikan. Jadi jangan dibiarkan anaknya itu pegang HP ketika dikirim. Kenapa? Kalau lokasi pondok itu adalah ada peraturannya, peraturan pondok, peraturan pesantren. Ya kalau di rumahnya itu terserah sampean. Kalau di pondok masih saya yang jaga. Siang malam diteliti mana itu, mana yang aktif, mana yang tidak aktif. Terus dididik setiap harinya. Berat. Sampean ketika liburan mendidik anak hanya satu, waduh, seron ketika kembali di pesantren kepada saya luar biasa. Apalagi saya berapa? Itu alhamdulillah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lagi, ini lagi ya, yang tidak disadari oleh para wali santri, yaitu sering ngirim ke pondok. Ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu sekali, ada yang setengah bulan, ada yang 1 bulan, lebih 1 bulan kayaknya tidak ada. Sering ngirim, alasannya neser. Loh, sampean kalau neser kepada putra putrinya tidak seperti itu caranya ya. Dikunjungi itu mengganggu apa? Kegiatan pesantren. Sering saya itu Jumat kan libur kan, libur sekolah kan ini. Tapi kalau kegiatan tetap, kegiatan munjiat ada, kegiatan asyraqal ada. Nah kalau itu dikirim, kapan anaknya yang mau tahu asyraqal? Kapan anaknya itu yang mau mendoakan orang tua dengan ayat-ayat munjiat? Li segune kirim. Ada lagi yang lebih parah lagi, li segune minta ide. Sampai dinaki ngetek kan saya. Dinaki kan ngetek sangleng-sangan kadang ya. Kenapa? Seminggu itu. Ala ngono. Mbak do amu ta. Bilah menena keluar. Mari dia mara beli. Les setengah bulan itu boleh. Arab mak boleh. Sebab apa bingung. Kita tahulah bukan kaki boleh, padilah ya. Boleh, izin boleh apa? Sampai mati tak? Iyalah boleh lah. Kerja nerok mati kan ya. Terus, izin boleh. Coba tiru. Apalagi sampean seorang laki-laki didukung oleh istri, suami istri yang sering itu. Umminya Imam Syafi'i ketika pertama kali Imam Syafi'i ini mondok, anggaplah nyari ilmu, anggap mondok ya. Itu tinggal umminya, ibu seorang diri. Lalu pamitan, Imam Syafi'i, saya mau mengaji nih. Oh iyalah, silakan ngaji. Setelah ngaji mondok, tak toman ngirim. Ummi Imam Syafi'i tak toman ngirim. Hanya sebelum berangkat wasiat wasiat umminya kepada Imam Syafi'i. Wasiatnya bagaimana? Jale mole banya mondok, mon tak ada peter maca kitab, ngarang kitab, mon tak ada banjir tahu ban, jak mulai. Tak mulai Imam Syafi'i terus. Berapa tahun kemudian Imam Syafi'i setelah bisa ngarang kitab, bisa baca kitab semuanya, pulang. Imam Syafi'i pulang. Sesampainya di rumah, Imam Syafi'i itu ketok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Umminya lagi salat. Kalau ada orang salat, sementara tuan rumah dalam keadaan salat, maka dianjurkan tuan rumah itu mengeraskan bacaannya. Dikeraskan dengan umminya Imam Syafi'i. Sami Allah.
terus salat. Lagi Imam Syafi'i, Assalamualaikum. Langsung umminya mengeraskan bacaan, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Assalamualaikum boleh. Dia salah orang. Setelah itu selesai umminya Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung keluar. Boh, maka kejam mulai. Bok engke gula bele man pun. Ma mulai jam. Gula pun karang kitab juga dikarangan gula pun. Terus, boh, apa boleh cak lengaran bisa nih, apa boleh macam. Masa jam engke ni. Tapi kaki mah tak tahu jam cak rengkur Assalamualaikum kok lemah mengeraskan suara bacaan. Sami Allahu liman hamidah. Makin salam mulana. Tak alim lagi direjong masih lebih ngarang kitab, masih lebih maca kitab bentak alim tu. Terus dia menit. Bali boleh ke mondok dong. Jak boleh ya mon kok buatku ning swargana Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama nikah menurut ahli kita nyamen kaul qadim. Jadi pendapat Imam Syafi'i kaul qadim. Menabi sesuruh apa di boleh nyari anak nikah, kau nyari ilmu boleh, nikah nyamin kaul jadid. Ya. Pendapat Imam Syafi'i sejadid seanyar. Dan nikah orang bini. Mon ambian telepon boleh tu pak embun jenama. Abu langsung aja ceng sampai depan di Sidratul Muntaha ceng. Anan borong kan maju mak gerjulung gurun makan dia. Orang telepon anan borong astagfirullah kiamat ku kira bareng. Umin Syafi'i je. Tak tahu umin siapa. Pencan ya. Ini. Jadi bertekad ya. Jadi santri, orang tua, gurunya di pesantren itu diibaratkan kalau dulu diibaratkan santri itu kaset, guru itu tepa. Wali orang tua santri itu diibaratkan aki. Nah ketiganya ini harus bersinergi ya. Kasetnya bagus ya, tape-nya bagus, akin tadi seterma moni tak moni. Kita akhirnya moni je ya. Akhirnya bagus ya, tape-nya bagus, kasetnya selak bun. Moni. Tak moni. Kaset bagus, aki bagus, tape bagus set. Tak moni. Jadi artinya kalau guru bersungguh-sungguh, orang tua bersungguh-sungguh, wajib santrinya bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Guru bersungguh-sungguh sengajar lah. Santen tak berkeluarga, tak menari amal di orang di rumah. Jawabannya santri semacam nari amal. Ya. Santri tak nari amal kurun sengajar lingman tilik, yang letak jual pekebin matan. Ya, reng tuan, nada setromah. Ngerem mulolo ya, ide mulolo. Payah anakku sampai kadang tak bejak maghrib, tak macam TH sekali kakui anak si pondok sukses tak sukses, tak kira sukses, tak sukses ya. Juga begitu, orang tua semangat, anaknya belajar semangat, guru tak semangat sengaja, ya tak sukses. Jadi ketiganya ini harus bersama-sama ya. Jadi kalau ingin sampean punya putra dan putrinya itu sukses, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat, silahkan beberapa setelah sholat 5 waktu atau ketika waktu sebelum tidur, yaitu baca Fatihah untuk kirimkan kepada anaknya yang di pondok. Ini yang betul, bukan ngirim gimana dong waktunya. Seminggu 2 kali, 2 minggu itu lopot, tak betul itu ya, tak betul. Jadi orang tua yang seperti itu tak betul ya, tak betul ya. Jadi harus semangat jadi orang tua ya. Mun sampean eman keputrana, ikuti apa yang telah menjadi peraturan pondok pesantren.
Hadirin hadirat rahimakumullah, demikianlah yang saya sampaikan selaku pengurus Pondok Pesantren Darul Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.